Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Rita. Halo Binusian. Saya dengan NIM 28025472231 akan memaparkan hasil presentasi tentang dampak bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang mempengaruhi kehidupan korban banjir. Kali ini saya akan memaparkan tentang dampak bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang mempengaruhi korban banjir. Latar belakang. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dengan 242 kejadian tercatat hanya pada awal 2025 menurut PNPB. Dampaknya sangat besar, baik secara material maupun non-material, seperti kerusakan infrastruktur, hilangnya tempat tinggal, dan terbatasnya akses pangan, air bersih, serta layanan kesehatan. Dalam situasi darurat, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan. Namun, tantangan masih ada seperti ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan di lapangan, distribusi yang tidak merata, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program bantuan dari perspektif korban. Dengan melibatkan suara para penyintas banjir, diharapkan solusi yang lebih tepat sasaran bisa ditemukan. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan gotong royong. Dari sudut pandang korban, bencana banjir, rumusan masalah tersebut ada dari sudut pandang korban banjir. Dua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam program pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir. Yang ketiga, apa saja kesenjangan yang dirasakan korban. Yang keempat, bagaimana dampak program pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir. Dan yang kelima, rekomendasi spesifik yang dapat diberikan oleh korban banjir. Hasil temuan pengambilan data berikut adalah dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang berdampak langsung dengan bencana banjir, seperti yang tim kita lakukan mewawancarai warga Bekasi yang terkena banjir di awal Maret 2025. Masyarakat Bekasi, khususnya wilayah Jati Asih, menjadi salah satu dari 8 kecamatan yang terdampak banjir, menjadi target utama wawancara. Mereka yang paling sangat terdampak dalam hal kerugian material dan non-material, termasuk kehilangan tempat tinggal dan rusaknya infrastruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman langsung masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, serta untuk memahami sejauh mana program bantuan yang diberikan apakah efektif atau tidak. Solusi dari tim kami dalam diskusi tim mengenai faktor dampak dan akibat banjir serta program pemenuhan kebutuhan banjir dasar bagi korban. Ada beberapa fokus utama yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan dari efektivitas proyek ini. Kita semua berfokus pada tujuan untuk memperbaikan program bantuan yang mengedepankan prinsip Pancasila yaitu gotong royong dan keadilan sosial. Kesimpulan dari melalui proyek ini, kami menemukan bahwa bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban banjir sangat krusial dalam membantu korban memulihkan kondisi fisik, sosial, maupun emosional. Dari hasil observasi ini, wawancara dan diskusi terungkap bahwa pelaksanaan bantuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya ketepatan jenis bantuan, ketidaksesuaian waktu distribusi, serta kurang meratanya penyaluran. Refleksi pribadi dari pelaksanaan proyek ini menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam mengasah keterampilan kerja sama tim, komunikasi daring, serta manajemen waktu. Tantangan yang muncul saat melakukan survei lapangan dan penyesuaian waktu antar anggota. Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga membentuk karakter peduli, tanggap, dan berorientasi pada solusi terhadap permasalahan sosial nyata di masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Meisya Radita Afia dengan NIM 28025472231. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.